Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha, muttafaqun alaih. Tidak boleh menikahi perempuan secara bersamaan di antara perempuan itu dan bibi, ya bibi atau ya di apa, kalau bahasa Indonesia bibi itu kakaknya bapak, adiknya bapak berarti tante. Sama juga yang dari jalur ibu. Tapi kalau bahasa Arab itu ammatun itu dari jalur bapak. Kalau khalatun dari jalur ibu. La yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Muttafaqun alaih. Jadi kalau bahasa Sunda naon? Uwa sareng bibi. Uwa itu kakaknya bapak. Kalau adiknya bapak bibi. Kalau kakaknya ibu sama. Sama. Ya, intinya dalam teks Al-Qur'an itu wa an tajma'u bainal ukhtaini. Jadi hurrimat 'alaikum ummahatukum dan seterusnya ya, mulai dari, jadi yang dilarang dinikahi itu perempuan pertama jelas ibu. Ya enggak pantas lah laki-laki menikahi ibunya jika hewan. Naudzubillah. Saudara perempuan, ya, kemudian ya saudara perempuan, kemudian keponakan perempuan dari saudara laki-laki, keponakan perempuan dari saudara perempuan, ya, bintul akhi, bintul ukhti, ya. Kemudian ibu mertua, ya, kemudian saudara satu persusuan, ya, kemudian anak tiri perempuan yang mana laki-laki tersebut sudah bercampur, sudah bergaul dengan perempuan yang dinikahi. Tapi selagi belum bercampur, maka manakala laki-laki tersebut membatalkan pernikahannya dengan perempuan dan lebih memilih ke anak perempuannya, selagi belum bercampur, itu boleh, masih boleh. Tidak berlaku sebaliknya, Pak. Dan terakhir ini wa an tajma'u bainal ukhtaini, dan diharamkan kalian itu laki-laki menikahi perempuan sekaligus, ya, dua bersaudara sekaligus. Maksudnya upami ayah kakak adik perempuan, gue karena sama-sama cinta misalkan, gue suka dinikahi, enggak boleh. Pilih salah satu. Nah, di situ tidak terbatas hanya kakak beradik perempuan. Di sini Rasulullah menyampaikan la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Tidak boleh menikahi perempuan dengan bibinya bersecara dalam waktu yang bersamaan. Menyisih pon geus kolot, iya, kata siapa? Siapa tahu, kata dia. Siapa tahu bibinya itu yang masih lebih cantik atau kinyis. Aduh, astagfirullah. Ini tentang yang tadi, Pak, penjelasan kenapa ada aturan seperti ini. Jadi punten, misalkan ada seorang perempuan janda punya anak gadis, ya, laki-laki naksir ke janda tersebut, dinikahilah gitu. Pas akad ninggal geningan anaknya gelis, ya. Gitu. Pas akad sudah terjadi akad kan, selesai. Nggak taunya langsung tolak karena lebih tertarik kepada anaknya. Selagi itu belum bergaul, belum tukhul istilahnya, kalau bahasa Arabnya itu belum bercampur suami istri,
terus ketika yang janda tadi langsung dicerai, lalu lebih memilih menikahi anak perempuannya, anak gadisnya, dan anak gadisnya mau juga gitu misalkan, boleh nggak? Itu masih boleh selagi belum bercampur catatannya. Ya, tapi kalau misalkan sudah akad belum ketemu dengan anak perempuannya terus sudah bercampur, sudah berhubungan suami istri, terus tertarik sama anaknya, itu sudah nggak boleh karena statusnya sudah menjadi anak anak tiri ya, anak tiri. Nah, ini tidak berlaku sebaliknya, apa maksudnya Pak? Tidak berlaku sebaliknya manakala misalkan ada gadis ya disukai lelaki. Setelah ketemu ibunya, gening ibunya masih mereneng, ibunya masih kinyis-kinyis, lebih tertarik ke ibunya gitu. Nah itu kalau sudah akad dengan yang anaknya, walaupun belum bercampur, kan status ibunya sudah menjadi apa? Mertua. Wa ummahatu nisaikum. Nah itu sudah di mertua, walaupun belum bercampur sudah nggak boleh dinikahi. Manya sih bos. Ya boleh, mungkin saja terjadi gitu. Ini kenapa Al-Quran, kenapa hukum Islam mengatur seperti ini? Karena seorang ibu itu bisa lebih mengalah daripada anaknya. Artinya ketika tadi kasus yang pertama, laki-laki suka niat menikahi perempuan, ternyata nggak jadi, batal istilahnya, lebih memilih ke anaknya, walau belum dukhul berarti itu masih boleh. Tapi tidak berlaku sebaliknya, ketika sudah menikahi yang anaknya terus nggak jadi, lebih memilih ke ibunya, itu sudah, kalau sudah terjadi akad gitu ya itu tidak bisa. Nah, yang tadi yang hadis wa anta jma'u bainal ayat Quran itu wa hurrimat ila akhiri, terus wa anta jma'u bainal ukhtaini tadi melarang ya, Islam itu melarang menikahi dua orang perempuan sekaligus yang punya hubungan saudara secara dekat ya, saudara dekat ya Pak ya. Saudara dekat itu ya tadi bibinya atau bulenya itu dari jalur bapak atau jalur ibu. Kalau yang sesama saudara kandung ya jelas, saudara seibu juga, saudara sebapak juga. Tapi kalau sudah sepupu, nah itu kan sudah jauh. Ya, sepupu itu berarti bintul am atau bintul khol. Jadi boleh nggak? Ya boleh, karena sudah nyebrang nih istilahnya. Istilahnya itu yang nggak boleh itu menikahi perempuan dengan bibinya. Tapi kalau menikahi perempuan dengan sepupunya, berarti kalau sepupu itu anak dari paman atau bibi gitu, itu boleh nggak? Boleh secara bersamaan. Allah a'lam.